nomor urut 10. Aku sudah lama mengawasi ketulusan hatimu, Raka. Sebenarnya, aku membutuhkan seseorang dari dunia manusia untuk menjaga batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Apakah kau bersedia, Raka? Nah, teman-teman, mau tahu kan cerita selengkapnya? Ada yang mau nggak nih? Kalau begitu, terimalah salam terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Febrisa. Saya akan menceritakan tentang Raka, penjaga pantai Karangbol. Di tepian barat Pulau Jawa terbentang sebuah pantai dengan batu karang besar yang berlubang di tengahnya. Para penduduk setempat menyebutnya Karangbolong. Karangbolong bukan sekedar destinasi wisata, melainkan cerita tua yang diwariskan turun-temurun. Konon, Karangbolong tidak terbentuk secara alamiah, melainkan menjadi saksi bisu dari sebuah kejadian gaib beratus-ratus tahun yang lalu. Pada abad ke-17, di sebuah desa dekat pesisir, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka merupakan yang piatu sejak kecil, namun ia diasuh oleh seorang dukun tua yang dikenal bijaksana dan sangat disegani. Dukun tua itu bernama Ki Wira. Raka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, pemberani, dan bekerja keras. Namun Raka memiliki satu hal yang ia rahasiakan sejak kecil, yaitu Raka seringkali memimpikan seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya bercahaya, senyumnya menenangkan. Dengan kebaya berwarna hijau, ia berdiri di atas batu karang besar yang tak pernah Raka lihat sebelumnya. Ki Wira yang mengetahui tentang mimpi Raka memperingatkan Raka. Raka, jangan pernah kamu sekali-kali mendengarkan suara laut, karena yang terlihat indah adalah pujian dari dunia yang tak terlihat. Namun sayangnya, mimpi itu justru semakin sering datang. Hingga suatu malam saat bulan purnama, tiba-tiba tubuh Raka seperti dituntun menuju pantai. Kakinya tak bisa ia kendalikan, seolah digerakkan oleh kekuatan lain. Lalu sampailah Raka di pantai. Ia melihat sesosok wanita yang berdiri di atas batu karang besar, persis seperti dalam mimpinya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Larasati, utusan dari kerajaan gaib Laut Selatan. Aku sudah lama mengawasi ketulusan hatimu, Raka. Sebenarnya, aku membutuhkan seseorang dari dunia manusia untuk menjaga batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Apakah kau bersedia, Raka? Saya tidak bisa menolak permintaan Kanjeng Raka. Maka dari itu, saya siap untuk menjaga pantai ini. Dan saat Nyai Larasati mencoba lebih dekat ke arah Raka, tiba-tiba ombak besar datang menghantam batu tempat mereka berdiri.
batu itu bergetar dan suara memekakkan telinga. Cahaya terang memancar dari langit ke laut, dan hal itu pun membuat Raka tak sadarkan diri. Aku sekali di mana deh? Tenanglah Raka, kau baik-baik saja. Sekarang kau sedang berada dalam kerajaanku, dan sekarang kau dapat mengetahui apapun yang terjadi di pantai itu. Setelah kejadian itu, batu tempat mereka berdiri berubah di tengahnya. Ya, itulah Karangbol. Namun tidak sampai Nomor di situ. 10. Semenjak kejadian itu pula, sikap Raka berubah. Ia tak lagi menjadi manusia biasa. Ia tahu kapan ombak akan datang, tahu kapan laut sedang marah, dan dapat melihat makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata. Para warga yang mengetahui perubahan Raka mulai berbeda-beda responnya. Ada yang takut, namun ada juga yang hormat. Lalu Kiwira pun sekali lagi memperingatkan Raka. Raka, kamu telah mengambil jalan yang berbeda, nak. Tapi ingatlah, kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Dan tahun-tahun pun berlalu. Raka tak menua seperti manusia biasa, seolah waktu enggan menyentuhnya. Hingga suatu ketika datanglah saudagar kaya raya dari luar Banten. Saudagar kaya raya itu bernama Tumenggung Wirakusuma. Ia membawa bala tentara yang sangat banyak dan ingin membangun pelabuhan besar di sekitaran Karangbol. Hal itu tentu saja akan membuat keseimbangan terganggu. Maka dari itu, Raka memperingatkan Tumenggung Wirakusuma. Hai Tumenggung Wirakusuma, dengarkan aku baik-baik. Tempat ini bukan sembarang tempat. Jika kalian berani-berani yang mengganggu, bukan sukacita tidak akan sanggup melantangmu. Hei ke sana, aturan siapa yang melarangmu untuk membangun pelabuhan di sini? Jangan berani-beraninya untuk menentangku. Sudah, lakukan. Hari itu juga tiba-tiba langit menghitam, ombak naik setinggi pohon kelapa, petir menyambar tanpa henti, dan Tumenggung Wirakusuma terbawa arus menuju laut lepas. Dan akhirnya Tumenggung Wirakusuma hilang tanpa jejak. Semenjak kejadian itu, para warga mulai menganggap Karangbol sebagai tempat teraman. Banyak dari mereka yang membawa sesajen dan menyampaikan doa serta harapan untuk laut. Nama Raka pun menjadi legenda. Ada yang menyatakan kalau ia masih hidup, namun ada juga yang mengatakan kalau ia telah menyatu dengan Kara, menjadi penjaga roh yang abadi. Nah, di era modern, Karangbol dikenal sebagai objek wisata andalan Banten. Para pengunjung berdatangan untuk menikmati pemandangan laut, berfoto di atas batu karang yang ikonik, dan melihat senja yang memerah di ufuk barat. Karangbol bukan sekedar tempat, melainkan cerita.
Ia hidup dalam bisikan angin, dalam debur ombak, dan dalam ingatan mereka yang percaya bahwa dunia ini tak hanya dihuni oleh manusia. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.